Amerika Serikat mulai secara aktif menyiapkan medan tempur untuk pendaratan pasukan di pantai Iran di Selat Hormuz. Dan hal ini sekarang bukan hanya dibicarakan oleh para ahli dan analis, tetapi juga oleh militer Amerika Serikat. Sudah 8 malam berturut-turut, Angkatan Udara Amerika membombardir wilayah selatan Iran, namun sekarang mereka tidak lagi menyerang sasaran militer yang tidak spesifik. Mereka secara sistematis menyerang jembatan, rel kereta api, dan terowongan, memutuskan pelabuhan utama Iran yang sangat besar, Bandar Abbas, dari bagian negara lainnya. Ini adalah kota dengan populasi 500.000 jiwa, tempat lebih dari setengah perdagangan Iran berlangsung, dan di mana pangkalan utama Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam berada di Selat Hormuz. Kota itu hampir sepenuhnya terisolasi, dan sekarang muncul pertanyaan utama, untuk apa memutusnya? Memutus semua jalur darat menuju pelabuhan di pesisir jika kamu tidak berniat merebut pelabuhan itu. Dan inilah buktinya bahwa ini bukan lagi sekadar fantasi. Jenderal Purnawirawan Bintang 4 Angkatan Darat Amerika Serikat secara langsung menyatakan bahwa isolasi Selat Hormuz selalu menjadi bagian dari rencana Amerika Serikat. Itulah sebabnya Anda melihat penghancuran jembatan, rel kereta api, dan terowongan. Dan di perairan Selat Hormuz sudah ada Satuan Ekspedisi Marinir ke-11 Amerika Serikat. Dan di tengah situasi ini, kita juga mendapat kabar tragis, karena untuk pertama kalinya sejak bulan Maret, Iran membunuh tentara Amerika. 2 orang tewas, 1 orang hilang, dan ini semakin meningkatkan eskalasi perang itu sendiri. Dalam episode ini, mengapa geografi serangan menunjukkan adanya persiapan pasukan pendarat, kekuatan apa yang telah dikerahkan Amerika Serikat ke wilayah tersebut, apa yang terjadi dengan tentara Amerika yang tewas, dan kemana semua ini akan mengarah. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan ke kanal YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan, jadi saya akan sangat berterima kasih secara pribadi atas langganan Anda. Jadi mari kita bahas semuanya satu persatu. Pertama tentang kematian tentara Amerika, karena peristiwa inilah yang sudah disebut sebagai titik balik dalam perang ini. Katanya hal ini bisa memaksa Presiden Amerika untuk melakukan eskalasi tertentu. Apakah itu untuk membalas dendam? Dan sekarang Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth bahkan sudah memberi isyarat tentang hal itu, bahwa korban-korban ini tidak sia-sia dan sekarang orang Amerika wajib membalas dendam atas kematian para tentara ini, yang berarti memperkeruh situasi. Di wilayah tersebut, Komando Pusat Angkatan Darat Amerika Serikat secara resmi mengumumkan bahwa pada malam tanggal 17 Juli di Yordania, 2 personel militer Amerika tewas dan 1 lagi dinyatakan hilang. Ini adalah korban tempur pertama Amerika Serikat akibat serangan Iran sejak bulan Maret. 4 orang lainnya dievakuasi ke rumah sakit di Yordania dan mereka sudah dipulangkan. Sebagian personel mengalami luka ringan dan sudah kembali bertugas. Namun, pangkalan Amerika Serikat di Yordania benar-benar mengalami kerusakan yang cukup parah. Apa yang sebenarnya terjadi? Iran menyerang pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania dengan setidaknya 2 rudal balistik, di mana pasukan dan jet tempur Amerika Serikat ditempatkan. Dalam video yang beredar di media sosial, sudah dipublikasikan momen saat serangan terjadi dan asap tebal yang cukup pekat. Selain itu, di internet juga sudah beredar citra satelit yang memang menunjukkan adanya kerusakan. Ngomong-ngomong, jangan lupa untuk berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana, kami sering mempublikasikan materi seperti ini. Secara keseluruhan, selama seminggu terakhir, pasukan Amerika di pangkalan-pangkalan di Yordania telah mengalami 4 serangan roket Iran. Sudah diumumkan bahwa puluhan personel militer mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda dan beberapa helikopter hancur. Selain itu, saat ini analis Amerika menyoroti bahwa orang Amerika mulai sangat sering kehilangan helikopter Black Hawk mereka. Dan perang ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar sangat rentan terhadap serangan semacam itu. Dan memang, sekarang orang Iran juga telah mempublikasikan foto-foto akibat serangan roket ke gudang Angkatan Udara Amerika Serikat di Pangkalan Udara Al-Udeid. Itu sudah di Qatar. Dan bersamaan dengan itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yordania secara darurat mengimbau warga Amerika untuk menahan diri bepergian ke Bandara Internasional Al-Mana karena adanya ancaman yang spesifik, nyata, dan dapat dipercaya. Selain itu, warga AS disarankan untuk tidak mengunjungi pelabuhan di Aqaba sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan dari Departemen Luar Negeri. Tetap ikuti semua instruksi keamanan dari otoritas Yordania, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Amman. Terus merekomendasikan kepada semua warga Amerika untuk menghindari perjalanan ke pangkalan militer di Yordania. Secara keseluruhan, situasinya adalah bahwa orang-orang Iran mulai sangat aktif menyerang Yordania. Karena sebelumnya mereka menembaki Kuwait, Bahrain, Qatar, bahkan Oman di sana. Namun, Yordania seolah-olah tetap berada di luar konflik. Dan inilah serangan rudal Iran menurut laporan media Amerika terhadap pangkalan militer Amerika. Di Yordania, dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan hilangnya sejumlah besar helikopter tempur Sikorsky Black Hawk. Hal ini dilaporkan oleh New York Times. Yang paling merusak menurut data dari media tersebut adalah serangan terhadap pangkalan bernama Pangeran Hasan di timur Yordania. Jumlah pasti helikopter yang hilang tidak disebutkan oleh media tersebut, namun perlu dicatat bahwa harga satu helikopter seperti itu adalah $21 juta. Artinya, Yordania sedang berada di bawah serangan. Sudah seminggu, hanya saja sekarang mulai muncul tentara yang gugur dan topik ini mulai dibahas lebih spesifik dan resmi. Secara keseluruhan, selama perang ini, menurut data resmi dari Pentagon, ada 16 tentara Amerika yang gugur sejak bulan Februari. Dan lebih dari 430 lainnya terluka. Reaksi Donald Trump sangat menejutkan karena cukup tenang. Dalam siaran News Nation, dia berkata, kutipan, "Ini sangat menyedihkan, kami tidak ingin hal seperti ini terjadi. Ini adalah pengabdian kepada negara kita." Namun ketika dia ditanya tentang pernyataan Iran bahwa mereka tidak akan lagi mematuhi memorandum gencatan senjata bulan Juni, Donald Trump menyatakan bahwa dia sudah tidak peduli lagi dengan apapun yang dikatakan di Teheran. Karena mulai sekarang, Amerika Serikat bahkan tidak berniat untuk berbicara dengan rezim Iran saat ini. Secara keseluruhan, saya bisa katakan bahwa Donald Trump dalam seminggu terakhir tidak banyak bicara soal Iran. Saya bisa mengira bahwa para penasihatnya akhirnya berhasil menyadarkannya, agar dia tidak mengumumkan untuk ke-40 kalinya bahwa dia sudah menang. Ngomong-ngomong, ini bukan lelucon. Kalau Anda kelewatan, maka para analis telah menghitung bahwa selama perang sejak 28 Februari, Donald Trump sudah 39 kali menyatakan bahwa Amerika Serikat telah menang dalam perang ini atau telah mengalahkan Iran. Lalu setelah itu kita kembali mengalami eskalasi. Namun pasukan Amerika tetap memberikan respons atas kematian tentara Amerika. Pada malam Sabtu, untuk malam ke-8 berturut-turut, Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru menurut pernyataan Komando Pusat untuk segera menghukum Korps Pengawal Revolusi Islam atas pembunuhan warga Amerika. Dan di tengah situasi ini, semakin banyak tanda bahwa Donald Trump diam bukan tanpa alasan. Di Amerika Serikat, jelas ada sesuatu yang sedang direncanakan dan rencananya sangat besar. Perhatikan karakter serangan terhadap Iran dalam beberapa hari terakhir, karena serangannya sangat spesifik. Dengan menganalisis kampanye Amerika di sekitar pelabuhan Iran, Bandar Abbas, saya sampai pada kesimpulan bahwa Amerika Serikat sedang mempersiapkan medan pertempuran. Artinya, ini benar-benar persiapan. Medan pertempuran. Amerika Serikat menyerang jalan-jalan, jembatan, jalur kereta api dan terowongan, serta menyerang jaringan komunikasi di sekitar kota. Dan ini menimbulkan pertanyaan, apakah kampanye ini sedang mempersiapkan landasan untuk operasi darat terbatas? Saya tekankan terbatas. Nanti saya akan jelaskan mengapa, dan secara khusus saya akan menekankan kata ini. Misalnya, sehari sebelumnya Amerika Serikat tidak menyerang jembatan. Mereka langsung menghancurkan terowongan yang menghubungkan kota pelabuhan Bandar Abbas dengan jalan menuju Teheran. Mari kita berhenti di sini dan sedikit membahas logikanya. Dalam beberapa malam terakhir, Amerika Serikat telah menyerang beberapa jembatan. Secara khusus, jembatan Kahuris-Kahuristan di jalur Bandar Abbas, Hamirlar. Jembatan Garife, jembatan Abnama di dekat Minab. Ini sudah langsung di pesisir. Ditambah lagi persimpangan rel kereta api di sebelah barat dari Bandar Abbas. Ditambah lagi ada serangan ke terowongan dan jalan menuju Radan dan Haji Abad. Jadi, jika kita perhatikan peta dengan seksama, serangan dilakukan sedemikian rupa untuk mengisolasi Bandar Abbas dari beberapa arah sekaligus. Bukan sekadar merusak beberapa objek saja di sana. Jadi, kalau sebelumnya Amerika biasanya menyerang titik-titik di mana misalnya roket diluncurkan, di mana radar ditempatkan dan sebagainya,
Sekarang terlihat jelas. Ini adalah upaya untuk mengisolasi kota. Dan pemutusan jalur kereta api tidak hanya mengganggu pengiriman kontainer sipil di sana misalnya. Hal itu membuat Teheran kehilangan kemampuan untuk memindahkan peralatan militer berat dan amunisi ke selatan, ke Selat Hormuz. Sekarang jawaban atas pertanyaan mengapa pelabuhan Iran yang satu ini yang diputus. Nah, media The Hill mengutip pernyataan seorang pensiunan jenderal bintang 4 Angkatan Darat Amerika Serikat. Berikut kutipannya. Isolasi Selat Hormuz selalu menjadi bagian dari rencana Amerika Serikat. Itulah sebabnya Anda melihat jembatan-jembatan dihancurkan. Kami tidak ingin mereka bisa masuk, memperkuat logistik, dan mulai memulihkan kemampuan yang telah kami ambil dari mereka. Ini sudah merupakan bahasa persiapan wilayah untuk perebutan. Atau pendaratan pasukan. Artinya, pertama-tama kamu memutus jalur pengiriman bala bantuan musuh. Kamu melemahkan mereka semaksimal mungkin. Menekan sisa-sisa kekuatan di wilayah itu, lalu kamu sendiri yang masuk ke sana. Dan disinilah bukti langsung adanya pasukan pendarat di wilayah itu. Saat melakukan blokade laut. Menurut data dari Komando Pusat Angkatan Darat Amerika Serikat, marinir dari Satuan Ekspedisi Marinir ke-11 sudah mengambil alih kapal tanker Wen Yao di Teluk Oman beberapa hari yang lalu. Dan justru Satuan Marinir ke-11 inilah yang siap untuk melakukan pendaratan. Satuan Marinir yang sudah berada di dekat pantai Iran. Jadi logikanya sudah jelas. Bandar Abbas adalah markas besar Angkatan Laut Iran. Lebih dari 85% barang yang masuk ke Iran lewat laut melewati pelabuhan ini. Dan dari pangkalan inilah, Korps Pengawal Revolusi Islam menyerang kapal-kapal dan seolah-olah memproyeksikan kekuatannya ke Teluk Persia. Jika Amerika Serikat benar-benar ingin menguasai Selat Hormuz secara fisik, mereka harus menguasai pantai ini atau pulau-pulau di selat tersebut. Ngomong-ngomong, serangan juga sudah terjadi di pulau-pulau itu. Dilaporkan ada 8 serangan di dekat desa Mesen di Pulau Qesem dan gardu induk yang rusak di Pulau Kish. Artinya, sedang dilakukan pembersihan total di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau di Selat Hormuz. Namun di sini tetap saja bisa muncul keraguan tentang seberapa realistis pendaratan pasukan Amerika Serikat secara penuh di Iran. Mari kita hitung kekuatan yang ada di wilayah tersebut. Lalu, apa yang dimiliki ISS di wilayah tersebut untuk operasi hipotetis seperti itu? Pertama, ada Satuan Ekspedisi Marinir ke-11 itu. Itu setara dengan satu brigad, yaitu sekitar 2.000 marinir dengan perlengkapan di kapal pendarat. Kedua, menurut sejumlah penilaian, di wilayah tersebut dapat dikerahkan unit-unit dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat Amerika Serikat. Ketiga, di sana juga ada 2 kapal induk, Gerald Ford dan Abraham Lincoln. Di sana juga ada puluhan pesawat tempur, tambahan F-35 dan F-16 yang baru saja dipindahkan, ditambah puluhan pesawat pengisian bahan bakar. Dan disinilah kesimpulan logis dari semua ini. Bahkan jika operasi darat oleh Amerika Serikat benar-benar terjadi, itu akan bersifat terbatas. Karena 2 kelompok ekspedisi marinir, pada dasarnya itu adalah 2 brigad, jika itu lebih mudah dipahami, dan bagian dari 1 divisi pasukan terjun payung. Itu cukup untuk merebut dan mempertahankan garis pantai, pelabuhan, bandara, atau pulau-pulau di Selat Hormuz. Tapi itu sama sekali tidak cukup untuk melakukan invasi jauh ke dalam negara berpenduduk 90 juta. Tidak. Yang dibicarakan di sini adalah soal menguasai jalur sempit di sepanjang pantai Selat Hormuz untuk secara fisik menjamin lewatnya kapal-kapal, bukan tentang maju ke Teheran. Tidak, perang besar seperti itu pasti tidak akan terjadi. Jadi ini adalah perbedaan yang sangat mendasar, tapi sepertinya justru skenario inilah yang sedang dipersiapkan oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, pada akhirnya operasi darat mungkin sama sekali tidak akan terjadi. Isolasi pelabuhan Bandar Abbas menyelesaikan 2 tugas sekaligus. Langkah ini sekaligus mempersiapkan landasan untuk kemungkinan pendaratan pasukan, dan dengan sendirinya juga mencekik logistik militer Iran di Selat Hormuz tanpa perlu adanya pendaratan. Artinya, Trump mungkin saja mempertahankan kedua opsi tersebut. Jika mau, dia bisa menekan dari jarak jauh dengan serangan udara dan rudal baru. Jika mau, dia bisa mendaratkan pasukan dan mengambil alih kendali atas garis pantai. Namun, fakta bahwa Satuan Marinir ke-11 berada di lepas pantai Iran dan jembatan-jembatan sekarang runtuh satu persatu, jelas menunjukkan bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Ini sudah bukan serangan rutin lagi, ini jelas merupakan persiapan untuk sesuatu yang lebih besar.
Mengenai skala kehancuran di Bandar Abbas sendiri, situasinya sudah sangat buruk bagi Iran. The Telegraph menggambarkannya seperti ini. Menjelang fajar, jembatan-jembatan mulai runtuh satu persatu. Rudal-rudal Amerika mengubahnya menjadi tumpukan beton di dasar sungai dan ngarai. Kota dengan 500.000 penduduk yang menerima sekitar setengah dari seluruh perdagangan Iran, kini hampir sepenuhnya terputus. Dan di Provinsi Hormozgan, menurut Wakil Gubernur, sebuah stasiun desalinasi dihancurkan oleh rudal Amerika. Artinya, kini air untuk masyarakat juga menjadi sasaran. Saat ini muncul pertanyaan tentang evakuasi penduduk dari wilayah ini. Namun perlu dipahami bahwa respons Iran juga semakin meluas. Korps Pengawal Revolusi Islam menyatakan bahwa dengan operasi gabungan rudal dan drone, mereka telah menghentikan perjalanan 4 kapal melalui Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Untuk pertama kalinya, seperti yang Anda ketahui, Iran menyerang pangkalan Amerika di Suriah dan terus menyerang Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, dan Yordania. Namun, tidak semua orang di kawasan ini, omong-omong, antusias dengan rencana Donald Trump, atau setidaknya berpura-pura tidak antusias. Uni Emirat Arab, mitra utama Amerika Serikat di Teluk Persia, pada dasarnya menyerukan penghentian perang ini. Kementerian Luar Negeri Emirat menyerukan kepada semua pihak untuk kutip menahan diri semaksimal mungkin guna menghindari eskalasi lebih lanjut dan segera menghentikan semua pertempuran. Namun, yang paling kuat dalam pernyataan mereka adalah bagian ini, kutip. Serangan terhadap infrastruktur sipil dan objek-objek sipil di wilayah tersebut, termasuk sekolah, universitas, rumah sakit, instalasi desalinasi, fasilitas energi, simpul transportasi, dan kawasan pemukiman, merupakan pelanggaran mencolok dan serius terhadap tatanan internasional. Dan hal itu tidak dapat diterima atau dibenarkan dalam keadaan apapun. Ini adalah daftar target dari Emirat dan sejujurnya inilah alasan mengapa kedua belah pihak saat ini saling menyerang. Nah, Amerika Serikat menyerang jembatan-jembatan Iran, terowongan, rel kereta api, dan jika kita percaya pada otoritas Iran, juga instalasi desalinasi. Semua itu bisa disebut sebagai target yang bisa dibilang berfungsi ganda. Iran juga menyerang instalasi desalinasi Kuwait. Jadi, di sini juga muncul pertanyaan siapa yang memulai duluannya? Maksudnya, awalnya Iran menyerang instalasi desalinasi di Kuwait. Lalu setelah itu, instalasi desalinasi di Iran diserang. Jadi, pada dasarnya, Uni Emirat Arab mengatakan kepada kedua belah pihak bahwa kalian sudah melewati batas. Kalian sudah menyerang infrastruktur vital yang menopang kehidupan masyarakat sipil. Di sisi lain, Uni Emirat Arab jelas akan merasa lebih lega jika ancaman dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran benar-benar dihilangkan. Takarir. Mari kita simpulkan. Gambaran pada malam 19 Juli adalah sebagai berikut, dan akhirnya semuanya tampak masuk akal. Amerika Serikat telah mengebom wilayah selatan Iran selama 8 malam berturut-turut, namun tidak secara acak. Mereka secara presisi mengisolasi pelabuhan utama dan pangkalan Angkatan Laut Bandar Abbas, memutus jembatan, terowongan, dan jalur kereta api. Dan inilah seorang jenderal pensiunan Amerika Serikat secara gamblang menjelaskan bahwa hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mengirimkan cadangan ke wilayah yang sedang direbut dari mereka. Di lepas pantai sudah ada pasukan pendarat, yaitu Satuan Marinir ke-11 Amerika Serikat. Dan semua ini bersama-sama adalah tanda-tanda klasik persiapan operasi pendaratan pantai dengan tujuan menguasai Selat Hormuz secara fisik. Apakah pendaratan pasukan benar-benar akan terjadi? Mungkin saja tidak, karena isolasi pelabuhan tetap berjalan tanpa pendaratan seperti itu. Dan kalaupun terjadi, itu akan terbatas. Artinya hanya pantai, pelabuhan, pulau-pulau. Tapi jelas bukan untuk maju ke Teheran. Artinya, kekuatan yang ada hanya cukup untuk operasi di dekat Selat Hormuz. Tapi satu hal bisa dikatakan dengan pasti, sesuatu yang lebih serius sedang berkembang. Jelas lebih serius dari apapun yang pernah terjadi dalam perang ini sampai sekarang. Oleh karena itu, saya akan merekomendasikan untuk tidak hanya mengikuti berita tentang perang ini di Timur Tengah, tetapi juga memperhatikan secara khusus nasib pelabuhan Bandar Abbas dan seluruh wilayah pesisir ini. Jika Amerika benar-benar menghancurkan seluruh logistik yang menghubungkan Bandar Abbas ke pedalaman negara dan kapal-kapal pendarat mulai mendekati lepas pantai, itu berarti Amerika Serikat beralih dari isolasi ke penaklukan dan penguasaan wilayah. Dan saat itu, perang Amerika dengan Iran akan naik ke tingkat yang benar-benar baru. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini.
Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Ikuti juga kanal Telegram saya, kanal Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana juga ada link ke semua media sosial saya. Dan jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui link dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.